Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Sayuti dari Inspektorat Kabupaten Waikanan. Mohon izin untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin dapat bermanfaat buat saya dan insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Saudaraku dimanapun berada, kita tahu bahwa Indonesia, negara yang kita cintai ini adalah negara yang kaya. Sumber daya alam kita sangat melimpah. Tanah kita sangat subur. Bahkan ada istilah tongkat kayu batu bisa jadi tanaman. Sumber daya laut kita sangat melimpah dan keindahan alam kita yang sangat mempesona. Tapi saudaraku, kenapa bangsa kita yang sangat kaya ini? Kenapa sumber daya alam kita yang melimpah ini? Masih banyak saudara-saudara kita. Masih banyak saudara kita dimanapun pelosok negeri ini yang masih menjadi masyarakat miskin. Yang masih hidup serba kekurangan. Yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mari saya mengajak kita semua dan termasuk diri saya, mari kita renungkan kenapa negara kita yang begitu kaya ini, dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ini, banyak saudara-saudara kita yang masih miskin. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, salah satu penyebab hal ini terjadi itu karena masih banyaknya korupsi yang terjadi di negeri ini. Masih banyaknya korupsi di negeri yang sangat kita cintai ini. Saudaraku semua, kita sering mendengar di media sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menangkap para koruptor. Hampir setiap waktu kita selalu mendengar aparat penegak hukum berhasil menangkap koruptor. Tetapi saudaraku, apakah cukup kita mengandalkan aparat penegak hukum dalam menegakkan korupsi? Apakah kita hanya menyerahkan persoalan ini kepada apakah kita sebagai negeri ini tidak bisa melakukan
publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, dan hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak korupsi juga terhadap aspek penegakan hukum, lambatnya proses ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum yang dapat dibeli, kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Dampak korupsi juga merambah pada aspek pertahanan dan keamanan kita, lemahnya garis batas kita, dan lemahnya pertahanan dan keamanan negara kita. Bahkan korupsi juga berdampak pada aspek lingkungan kita, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup. Saudaraku, pernahkah Anda berpikir, seandainya korupsi ini tidak ada? Seandainya kita berhasil mengentaskan korupsi ini, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Pendidikan buat anak-anak kita akan maju dengan pesat. Pelayanan kesehatan kita akan berjalan dengan sangat baik. Pemerintahan akan berjalan dengan baik, dan masyarakat Indonesia akan menjadi sejahtera. Indonesia akan menjadi negara maju. Mari saudaraku, mungkin saudaraku bilang bahwa Indonesia bebas korupsi adalah mimpi. Bisa jadi benar itu saudaraku, jika kita tidak peduli terhadap mari tidak untuk korupsi. Mari kita lawan korupsi. Jangan hanya diam. Ayo bangun Indonesia. Jauhkan dari korupsi. Mari kita katakan tidak untuk korupsi. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi anak cucu saya, dan bagi siapa saja yang menonton video ini. Mungkin saya sendiri tidak berarti bagi negara ini, tetapi jika itu akan diiringi oleh kita semua, dimulai dari diri saya dan dimulai dari kita semua, kita bisa punya peran dalam memberantas korupsi. Sekian saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.